Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji syukur hanya untuk Allah kita panjatkan dan kita sempurnakan, antara lain dengan salawat salam kita untuk Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia kepadanya. Hari-hari Idul Adha ini, Idul Adha adalah satu hari yang erat hubungannya dengan kata Adha. Id adalah hari raya, nama khusus, walaupun ada yang kemudian mengambil akar katanya dari ada ya'udu, ya audah, kembali. Sangat mungkin bisa saja diterima makna itu. Ada ya'udu, Idul, hari raya, di mana kita kembali kepada, kalau di Idul Fitri kita kembali ke fitrah, kalau di hari raya tentu kita kembali kepada kesadaran kita untuk berudhiyah. Adha memang satu nama khusus untuk salah satu daripada Id yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita semuanya. Idul Adha tentu saja merupakan salah satu aktivitas di mana kita sangat terikat dengan sejarah. Sejarah apa? Sejarah seorang keluarga Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim alaihi salam, yang sekaligus menjadi ayahanda para nabi, di mana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diabadikan bersamanya dalam setiap kita membaca tahiyat al-akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka dari itu keluarga Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, diabadikan bukan hanya dalam sejarah, tetapi dalam manasik haji, praktek-praktek haji, bagaimana cara kita menggunakan kain ihram, kemudian menjadi muhrim, seorang yang berihram, kemudian bagaimana kita bertalbiyah, selanjutnya menunaikan ibadah haji yang lainnya, yaitu tawaf 7 kali, kemudian sa'i. Itu seluruhnya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh seorang Nabiullah bersama putranya, atau Rasulullah bersama putranya, yaitu Ibrahim alaihissalam bersama Nabiullah Ismail alaihissalam. Tidak berhenti sampai di situ. Sa'i juga itu merupakan salah satu di antara pengorbanan, kerja keras, dan kemudian Allah abadikan istri tercinta beliau, Siti Hajar. Begitulah kita memanggilnya Siti Hajar atau Hajar alaihissalam. Mondar-mandir dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah. Begitulah mencari setetes air atau perbekalan untuk putranya Ismail yang ditinggalkan oleh ayahandanya, berangkat untuk kembali ke Palestina, berjihad dan sekaligus berdakwah di sana. Ditinggalkan beliau dengan putranya tanpa perbekalan kecuali sedikit, dan itu sudah habis. Tetapi apa yang terjadi? Perjuangan seorang ibunda ternyata tidak langsung membawa satu teng-tengan untuk putranya atau makanan buat putranya. Justru di bawah putranya itulah kemudian Allah keluarkan yang namanya Zamzam. Pelajaran berharga sampai hari ini. Sejarah Zamzam entah berapa ribu tahun lamanya, sampai detik ini tidak pernah kering. Di sebuah daratan atau katakanlah gurun seperti Makkah Mukarramah, pegunungan yang kiri kanannya adalah bebatuan. Bahkan kalau kita mau menggali sumur sekalipun pasti batu demi batu, tetapi di dalam batu itu atau di bawah batu itu terdapat cadangan air Zamzam yang sampai detik ini sudah lebih dari 4.000 tahun barangkali tidak pernah kering sampai detik ini. Subhanallah. Cukupkah itu atau tidak cukupkah itu sebagai bukti kebesaran dan keagungan yang Maha menciptakan alam semesta, manusia dan yang lain-lainnya? Hamba-hamba Allah, oleh karena itu kita telah mendapatkan anugerah yang namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar mulai daripada nanti tafsir atau artinya adalah
telaga Kautsar kelak di sorga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Al-Kautsar dalam makna Islam itu sendiri sebagai anugerah, keimanan juga anugerah, Islam dengan sumber utamanya yaitu Al-Quranul Karim juga anugerah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga anugerah, dan seluruhnya merupakan anugerah terbesar. Allah tidak meminta apapun dari kita kecuali dua hal. Yang pertama adalah salat, tunaikan selalu salat, terutama salat fardu, sempurnakan. Dan kita pun merespon dan mengistijabah dengan salat sunnah Idul Adha di antaranya. Dan kemudian kita sembelihlah kurban. Wanhar, sembelihlah kurban. Mungkin di situ hanya terlihat darah yang mengucur atau yang menetes, yang bersimbah, tetapi yang lebih daripada itu adalah nilai dan makna daripada udhiyah, memberikan inspirasi yang begitu kuat. Pentingnya kita mempersiapkan diri untuk berkorban. Setiap perjuangan, setiap perbuatan apapun membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan mustahil kita akan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, nilai pengorbanan inilah yang terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh tatanan kehidupan kita. Berinfak fisabilillah, ya, berzakat, infak, wakaf dan lain sebagainya, itu merupakan udhiyah kita, pengorbanan kita. Tetapi sembelihan kurban secara spesifik khusus disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini, mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 sampai 13. Oleh karena itu, siapkanlah korban yang terbaik, sebagaimana Habil mencontohkan itu dibandingkan dengan Qabil, maka Allah pun menerima korbannya yang terbaik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, yuk kita siapkan korban kita. Belum berakhir atau belum terlambat untuk tetap kita meniatkan berkorban, berapapun dan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله